warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arum Gayantri, NIM 0500542113. Saya dari UT Jambi. Di video ini Arum akan mempresentasikan tugas 3 Arum dari mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Agribisnis. Ayo teman-teman, ikuti Arum. Oke teman-teman, kita langsung melakukan presentasi rencana usaha jagung pecah untuk pakan ternak dari mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Agribisnis. Jadi, usaha ini memiliki visi dan misi. Visinya itu menjadikan produsen pakan jagung lokal terbaik yang mandiri, sehat dan meningkatkan untuk para peternak ayam di Berbah. Nah, 3 langkah misi nyata. Yang pertama menyerap jagung petani, yang kedua mengutamakan mutu, yang ketiga harga yang terjangkau. Pesan eksekutif yang pertama potensi dan nilai tambah. Kecamatan Berbah merupakan penghasil jagung melimpah. Petani umumnya menjual jagung pipil mentah itu dengan harga yang rendah 5.000 sampai 6.000 per kilo. Melalui inisiatif pengolahan jagung pecah pakan ternak, nilai jual komoditas dapat didongkrak secara signifikan sehingga mencapai 8.000 sampai dengan 13.000 per kilo. Selanjutnya, Kube Berbak Makmur atau kelompok usaha bersama menginisiasi pengolahan varian kasar dan halus dengan target produksi awal itu sebesar 4.000 kilo per bulan. Usaha ini diproyeksikan menghasilkan laba bersih tahunan yang sehat sekaligus mendorong kesejahteraan sosiologis bagi petani jagung lokal. Selanjutnya, permintaan dan target pasar. Nah, kita masuk ke analisis pasar pakan. Yang pertama, kebutuhan konsisten. Kebutuhan konsisten ini maksudnya itu permintaan peternak unggas dan rumenisasi lokal di Tanjung Jabung Timur terus tumbuh seiring tren konsumsi protein hewani. Yang kedua, keunggulan produk. Nah, keunggulan produk ini yaitu mengandung kandungan energi yang tinggi, mudah dicerna ternak, dan biaya pakan yang jauh lebih ekonomis dibandingkan pakan jadi pabrikan. Nah, yang ketiga, pangkas pasar terarah. Fokus penjualan ditargetkan langsung para peternak ayam, bebek, sapi mandiri, koperasi, dan toko-toko pakan lokal. Strategi pemasaran rinci. Yang pertama itu adalah produk dumping. Itu menyediakan varian kasar dan halus dalam kemasan rajutan 25 kilo dan 50 kilo. Dengan patokan harga itu berkisar 8.000 sampai dengan 9.000 per kilo. Yang kedua itu adalah promosi. Pemberian sampel gratis bagi peternak berskala menengah. Promosinya itu aktif di platform WhatsApp grup peternak serta edukasi nutrisi pakan mandiri. Yang ketiga itu adalah flash distribusi. Sistem penjualan langsung ke tempat produksi, kemitraan, strategi dengan toko pakan desa, dan pemanfaatan motor angkut roda 3 untuk pengantaran. Oke, selanjutnya kita masuk alur proses produksi. Di sini ada 4 teman-teman alurnya. Yang pertama itu adalah sortasi awal. Sortasi awal ini itu kita membeli jagung pipil kering dari petani lokal, terus diuji visual dengan dipilih dari jamur atau cacat. Nah, berarti kita menggunakan jagung yang benar-benar bagus kualitasnya. Yang kedua itu adalah pengeringan. Penjemuran ulang di terpal itu kita berkisar 2 sampai 4 jam. Nah, ini untuk menurunkan kadar air itu di bawah 14%. Selanjutnya itu adalah pemecahan. Nah, proses ini kita menggunakan mesin penghancur dengan ukuran saringan itu bisa diatur, itu mau varian kasar atau halus seperti itu. Yang terakhir itu adalah pengemasan. Jagung ini setelah jagung itu dipecah, saatnya kita timbang, masukkan ke dalam karung ukuran 25, ada juga yang 50 kilo, dijahit rapi lalu dipasarkan seperti itu. Nah, kita masuk ke sarana dan kontrol kualitas. Standarisasi operasional ini itu ada 3 poin. Itu yang pertama teknologi tepat guna, yang kedua mutu kadar air itu wajib dipertahankan di bawah 14%. Yang keempat itu adalah keamanan gudang. Sirkulasi udara kita harus dijaga supaya tetap kering, bebas dari lembab seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki rencana sumber daya manusia. Nah,
Nah, di sini ada manajerial dan keuangan, terus ada juga teknik dan distribusi. Kita masuk ke manajerial dan keuangan. Nah, di sini ada ketua atau manajer. Ketua manajer ini bertanggung jawab penuh atas kelancaran rantai pasok jagung lokal dan mengambil keputusan bisnis. Terus yang kedua ada bendahara dan sekretaris, bertugas mencatat alur transaksi kas masuk dan keluar harian gitu. Selanjutnya teknik dan distribusi. Di sini ada operator produksi, yaitu bertanggung jawab merawat mesin, melakukan penjempuran terjadwal, dan mengawasi konsistensi untuk pecahan jagung. Yang terakhir itu ada kurir pengiriman. Nah, ini menangani pengemasan akhir, bongkar muat logistik, serta pengantaran pakan langsung ke peternak mitra. Nah, selanjutnya ini adalah kebutuhan modal investasi. Kebutuhannya itu adalah pembelian unit mesin, terus penyediaan karung kemasan awal, terus pembelian bahan baku jagung, pengadaan alat pendukung, timbangan terpal ember, terus biaya operasional dan transportasi logistik. Nah, untuk volumenya ini, kalau mesin tadi 1, terus kalau karungnya untuk awal ya kita menggunakan sebanyak 100 piece. Nah, itu. Dengan harga kalau mesin tadi itu sekitar 25 juta serta karung itu 10.000 untuk satu karung. Nah, itu total keseluruhan itu untuk modal awal itu sekitar 40 juta. Selanjutnya alokasi biaya operasional bulanan. Nah, komponen biaya ini itu adalah bahan baku jagung 4.000 kilo, insentif tenaga kerja, biaya transportasi dan logistik, karung dan pengemasan, listrik dan perawatan mesin. Nah, kita nominalkan semuanya itu total menjadi 28 juta, itu 100%. Selanjutnya proyeksi kelayakan finansial 5 bulan titik impas BEP itu tercapai. Ringkasan proyeksi pendapatan. Nah, pendapatan bulanan itu 36 juta, penjualan itu 4.000 kilo jagung pecah dengan harga 9.000 per kilo. Laba bersih bulanan itu 4 juta per bulan, hasil dari selisih total pendapatan dan OPEX. Nah, laba bersih tahunan itu berkisar 96 juta per tahun sebelum penyusutan dan pajak. Jadi itu parameter kelayakan itu mencapai 35 juta. Dari perkiraan IRR mencapai 110%, penegasan bahwa proyeksi agribisnis ini sangat andal dijalankan. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki kajian risiko dan solusi mitigasi. Nah, di sini potensi risiko atau hambatan kita memiliki 6 poin ya teman-teman. Kita memiliki 6 poin. Nah, yang pertama itu ketersediaan bahan baku jagung. Solusinya gimana? Ya, solusinya itu kita menjalin kerjasama dengan petani lokal, terus kelompok tani, terus serta kita menyiapkan stok bahan baku pada saat panen melimpah, gitu. Yang kedua itu kerusakan mesin produksi. Nah, solusinya gimana? Itu kita melakukan perawatan rutin, terus menyiapkan suku cadangan dan memiliki teknisi yang siap menangani kerusakan. Nah, yang ketiga itu distribusi terhambat. Solusinya gimana nih kalau distribusinya terlambat? Ya, kita bekerja sama dengan lebih dari salah satu penyedia jasa logistik. Selanjutnya kita membuat jadwal pengiriman cadangan. Gitu. Yang keempat, fluktuasi harga bahan baku. Solusinya melakukan kontrak harga dengan pemasok, diverifikasi pemasok, dan efisiensi penggunaan bahan baku. Yang kelima, keterbatasan tenaga kerja terampil. Solusinya gimana? Solusinya kita melakukan pelatihan rutin, SOP kerja yang jelas, dan memberikan insentif untuk meningkatkan kinerja. Yang terakhir itu adalah persaingan pasar. Nah, solusinya gimana nih? Solusinya itu fokus pada kualitas produk, terus inovasi kemasan, strategi pemasaran digital, dan pelayanan pelanggan yang baik. Gitu, teman-teman. Oke teman-teman, kita masuki kesimpulan penting dari usaha ini. Kenapa usaha ini layak didukung penuh? Kenapa ya? Karena sangat sehat finansial, modal awal hanya 40 juta dan cepat kembali modal dalam jangka waktu 5 bulan dengan profit tahunan yang sehat.
Yang kedua, menjawab masalah nyata. Petani di Kecamatan Berbak ini terbantu jagung yang dibeli secara adil dan peternak ayam sangat senang mendapatkan pakan yang berkualitas dan dengan harga yang hemat. Yang ketiga itu adalah bahan baku terjamin. Pasokan komoditas jagung mentah lokal di Kecamatan Berbak selalu melimpah sepanjang musim tahunan. Oke, itu adalah kesimpulan penting dari usaha ini, teman-teman. Nah, teman-teman, kita sudah mencapai di penghujung presentasi. Itu tadi presentasi saya mengenai usaha jagung pecah untuk pakan ternak di Kecamatan Berbak ini. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.